Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh setiap perusahaan. Karena laporan ini menjadi acuan utama dalam kondisi finansial perusahaan. Laporan laba rugi juga harus dibuat secara detail agar keterangan data lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan saat evaluasi. Ternyata, laporan laba rugi punya jenisnya tersendiri. Di video kali ini, aku akan membahas jenis-jenis serta contoh laporan laba rugi. Jenis yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal menunjukkan satu kategori pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak menunjukkan detail perputaran keuangan yang terjadi, dan biasa digunakan oleh perusahaan dagang rintisan atau UMKM. Jenis kedua, laporan laba rugi multiple step. Laporan multiple step atau yang disebut multi langkah digunakan para akuntan dengan memisahkan akun biaya ke dalam akun yang relevan, lebih mendetail, dan digunakan berdasarkan fungsinya. Laporan ini dibuat berdasarkan standar yang sudah digunakan oleh perusahaan dagang besar ataupun pemangku kepentingan, seperti kreditor dan investor. Laporan laba rugi harus dibuat per akhir bulan maupun akhir tahun, berdasarkan interval yang sudah disetujui beberapa pihak, dikarenakan adanya fungsi khusus dari setiap perhitungan berskala dan sesuai jadwal. Mungkin dari kita masih bertanya, apa sih fungsinya membuat laporan laba rugi? Fungsi yang pertama, menjadi bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama sebulan atau setahun, pasti ada transaksi keuangan yang dilakukan. Nah, akumulasi dari total finansial inilah yang menjadi catatan laba rugi perusahaan. Fungsi kedua, mengetahui perkembangan perusahaan. Cara mengetahui perkembangan perusahaan bisa dilihat dari kondisi keuangannya. Untuk itu, atasan harus tahu data-data laba rugi yang nantinya dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Fungsi ketiga, mengatur langkah kebijakan atasan. Jika di dalam laporan laba rugi menghasilkan kerugian, maka atasan harus membuat perencanaan agar di bulan atau tahun berikutnya tidak mengalami hasil yang sama. Tak hanya jenis dan fungsi laporan laba rugi, ada dua kelompok utama yang menggunakan laporan ini. Pertama, kelompok internal. Kelompok ini terdiri dari manajemen perusahaan dan dewan direksi yang bertanggung jawab dalam menganalisa posisi bisnis dan membuat keputusan untuk menghasilkan keuntungan. Mereka juga bisa bertindak berdasarkan masalah yang terkait arus kas. Kedua, kelompok eksternal. Terdiri dari investor, kreditor, bahkan kompetitor. Tugas mereka adalah memeriksa laporan tersebut dan membuat keputusan apakah perusahaan berada di posisi berkembang dan menguntungkan di masa depan, sehingga mereka bisa melanjutkan ataupun memutus investasi. Oleh karena itu, laporan laba rugi sangat penting dalam perusahaan. Demi mengurangi kesalahan dalam membuat laporan laba rugi dan beragam laporan lainnya secara mudah dan otomatis, ayo mulai menggunakan Accurate Online. Coba gratis selama 30 hari. Berikut video tentang pengertian, jenis, dan fungsi laporan laba rugi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Subscribe juga channel ini agar kamu tidak ketinggalan update tentang berbisnis lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.